Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fenty Kristi Agustin. Saya dari TI 3H. Yang pertama di sini, apakah pengujian perangkat lunak itu? Jadi pengujian perangkat lunak atau yang biasa sering disebut dengan software testing ini merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Jadi apakah produk tersebut itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Lalu pengujian perangkat lunak ini juga akan memberikan pandangan mengenai perangkat lunak tersebut secara objektif dan juga independen, yang nantinya akan bermanfaat dalam proses operasional bisnis dan juga untuk memahami tingkat resiko pada implementasinya. Pengujian perangkat lunak sendiri dapat dibedakan menjadi fungsional testing dan juga non-fungsional testing. Sini ada pengujian fungsional atau yang biasa disebut dengan non-fungsional testing. Jadi pengujian fungsional ini dilakukan untuk memverifikasi semua fungsionalitas dari produk tersebut. Jadi tes fungsional ini juga semacam pengujian black box yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa fungsionalitas sistem seperti apa yang diharapkan oleh klien atau pengguna. Jadi pengujian ini juga melibatkan pengujian black box, dan pengujian ini sendiri tidak terlalu peduli tentang kode sumber aplikasinya. Pengujian ini biasanya terdiri dari pengecekan basis data, keamanan antarmuka pengguna, API, aplikasi klien atau server, dan juga fungsionalitas dari aplikasi yang diuji. Pengujian semacam ini biasanya itu dapat dilakukan dengan cara otomatis maupun dengan cara manual. Di sini selanjutnya ada pengujian non-fungsional atau yang biasa disebut non-fungsional testing. Jadi pengujian ini biasanya dilakukan untuk memeriksa persyaratan non-fungsional dari suatu produk. Jadi seperti kegunaan, kinerja, dan juga masih banyak lagi. Pengujian ini juga terutama yang paling utama itu menegaskan apakah aplikasi sistem sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak, dan juga apakah sudah mencakup setiap aspek yang sebelumnya tidak tercakup dalam aspek fungsional. Lalu pengujian ini biasanya lebih berfokus pada bagian non-fungsionalnya dari aplikasi. Tujuan dari pengujian ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa aspek non-fungsional dari aplikasi yang diuji itu sudah benar dan aplikasi dapat bekerja dengan sempurna seperti yang diinginkan dengan klien, seperti itu ya. Lalu jenis pengujian ini biasanya itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepuasan klien dan juga terhadap pengguna produk tersebut. Lalu di sini saya akan memberikan beberapa perbedaan umum antara pengujian fungsional dan juga pengujian non-fungsional. Sini yang pertama, untuk pengujian fungsional itu biasanya dilakukan sebelum pengujian non-fungsional dan juga sebaliknya ya. Lalu kalau yang kedua ini, pengujian fungsional ini fokusnya itu lebih didasarkan pada kebutuhan konsumen. Sedangkan untuk pengujian non-fungsional ini fokusnya itu lebih pada keharapan konsumen. Lalu kalau pengujian fungsional ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi fungsional, sedangkan pengujian non-fungsional itu dilakukan dengan spesifikasi kinerja. Jadi sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu kalau misalkan pengujian fungsional itu biasanya memeriksa fungsionalitas login pada aplikasi, berbeda dengan non fungsional, itu biasanya akan memeriksa apakah dashboard
yang dimuat itu harus dimuat dalam 2 detik atau lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.